Kitab Yasher adalah kitab yang tidak terdapat di dalam 66 kitab pada Alkitab. Juga tidak terdapat di dalam Alkitab Katolik yang lebih dari 66 kitab. Menariknya kitab Yasher dikutip di beberapa kitab di dalam Alkitab. Tetapi apakah hubungannya antara kitab Yasher dengan Esau dan semangkok kacang merah, dan juga Nimrod? Shalom. Torah 30 menit tidaklah menyatakan bahwa semua pandangan kami pastilah benar. Tetapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini haruslah diuji dengan kebenaran firman. Kami bukanlah penganut agama Yahudi, baik ortodok ataupun mesianik. Tetapi kami adalah pelaku Taurat, yang melakukan semua hukum-hukum sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Bagi kami Yehusha Kristus adalah El, dan Juru Selamat, utusan Bapa di sorga. Esau menjual hak kesulungannya dikarenakan semangkok kacang merah. Mengapa terlihat begitu rendahan dan konyol sekali? Hak kesulungan demi semangkok kacang merah. Apakah masuk akal? Apakah Esau tidak terlihat berlebihan dengan mengatakan akan mati? Yakub yang begitu cerdiknya, dan Esau yang begitu bodohnya. Si cerdik dan si bodoh. Benarkah demikian? Esau yang terlihat begitu kekanak-kanakan, hiperbolis, dan tidak berpikir panjang. Melawan Yakub yang begitu cerdik dan hati-hati. Mari kita pelajari ayat ini bersama-sama. Kata lelah, dalam bahasa Ibraninya dapat berarti, amat sangat kelaparan, disebabkan kelelahan yang berlebih. Apakah yang Esau sudah lakukan sebenarnya? Apakah berburu dapat membuatnya seperti itu? Berburu apakah sebenarnya Esau? Lebih lanjut Esau mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan mati. Menurut pandangan kami ini bukanlah ungkapan hiperbolis Esau. Tetapi ada sesuatu yang terjadi terhadap dirinya yang tidak dijelaskan di ayat ini. Yang pasti Torah 30 menit tidaklah sependapat bahwa Esau adalah seseorang yang bodoh dan ceroboh. Bagaimana dia meyakinkan Yakub dengan cara bersumpah, sehingga hak kesulungan seharusnya bukanlah miliknya lagi. Tetapi ia tidak pernah memiliki niat untuk menjelaskan ke Ishak, bapaknya, untuk memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Dan menurut pandangan kami, Esau adalah seseorang yang licik, pembohong dan penuh perhitungan. Esau adalah seseorang yang mau melakukan apapun juga demi kepentingannya sendiri. Tetapi apakah sebenarnya yang terjadi terhadap Esau pada saat itu? Berbeda dengan Yakub seseorang yang tenang dan suka tinggal di kemah, Esau adalah seorang pemburu yang suka berada di padang. Pada umumnya pengertian pemburu di sini hanya untuk berburu binatang. Siapa lagikah yang terkenal sebagai seorang pemburu? Tidak lain adalah Nimrod. Seorang raja pertama di muka bumi ini. Tidak hanya raja pertama, tetapi dialah yang pertama menjadi pemimpin atas segala pemimpin di muka bumi, atau yang sering disebut one world order, penguasa muka bumi. Apakah seorang penguasa pertama di muka bumi terkenal karena hobi berburu binatang? Menjadi orang nomor satu di muka bumi kah karena kemampuan berburu binatang? Berburu binatangkah yang dimaksud, di mana ia seharusnya menaklukkan banyak orang? Mari kita perhatikan nubuatan akhir zaman berikut yang diberikan oleh Yahwa Bapa kepada nabinya Yeremia. Perhatikan kata pemburu, yang akan berburu. Binatangkah yang dimaksudkan di sini? Yeremia pasal 16 ayat 16, berbicara mengenai suatu kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Yang tidak lain akan ada peperangan demi peperangan. Pemburuan di sini berbicara mengenai berburu manusia. Orang-orang percaya akan dikejar dari segala penjuru untuk menguji iman mereka. Apakah mereka akan takut dengan kematian dan menyerahkan keyakinannya, atau setia sampai mati bersama Yehusha Kristus? Nimrod tidaklah terkenal karena kemampuan berburu binatangnya yang luar biasa, tetapi karena kemampuan berburu, atau membunuh manusia, atau kemampuan berperangnya yang tidak bisa dipandang remeh, yang bisa disebut juga God of War. Begitu pula halnya dengan Esau. Ia tidak hanya bisa berburu binatang buruan, tetapi juga kemampuan berburu manusianya yang tidak bisa dipandang remeh, yang artinya Esau mempunyai jiwa berperang. Jelas sekali Esau bukanlah orang bodoh yang terlihat ceroboh. Tetapi ia adalah seseorang yang licik dan memiliki perhitungan dan ambisi yang luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin.
Pada umumnya kita mengenal Alkitab yang terdiri dari 66 kitab. Sementara Roma Katolik lebih dari 66 kitab. Dan agama Yahudi kurang dari 66 kitab. Ada juga yang menggunakan kitab-kitab lain yang tidak umum didengar. Hal ini disebut juga dengan istilah kanon. Suatu dasar penentuan jumlah kitab yang digunakan. Jelas sekali masing-masing kanon, atau standar, berbeda satu dengan yang lainnya. Yang satu mengatakan kanon yang inilah yang merupakan inspirasi Roh Kudus, sementara kanon yang lain juga mengatakan demikian. Menurut pandangan Torah 30 menit, suatu kitab dimasukkan ke dalam Alkitab bila merupakan inspirasi Ruach HaKodes. Artinya adalah, Roh Kudus mendorong seorang percaya untuk menuliskan apa yang diinspirasikan olehnya, agar dapat diberitakan ke semua orang, khususnya orang-orang percaya. Berarti kitab yang ditulisnya haruslah 100% benar, dan tidak mungkin memiliki kesalahan, ataupun kecacatan dalam penulisan, kecuali tentu saja dalam hal penterjemahan. Kitab Kejadian sebenarnya merupakan kitab yang memiliki kontroversi, apakah dapat dipercaya atau hanya dongeng semata. Jika orang-orang percaya yang hidup di masa modern sekarang dipertanyakan mengenai validasi Kitab Kejadian, tentu saja jawabannya adalah, Kitab Kejadian bisa dipercaya. Tetapi bila ditanyakan apakah Anda percaya penciptaan manusia merupakan suatu ciptaan di hari ke-6, yang berarti 24 jam, atau 1440 menit. Maka akan banyak yang lebih mempercayai bahwa Homo sapiens merupakan proses yang memakan waktu puluhan ribu, sampai ratusan ribu tahun. Dengan demikian ketika Adam diciptakan, sebenarnya yang diciptakan adalah manusia purbakala. Ataupun sebenarnya Yahwa Elohim tidaklah menciptakan manusia di hari ke-6, tetapi di hari ke-6 proses manusia purba menjadi Homo sapiens. Yang tentu saja kesimpulan ini berasal dari pemikiran manusia yang tidak tertulis di Alkitab. Begitu pula penciptaan bumi dan langit yang tertulis di hari pertama, yang berarti 24 jam, atau 1440 menit. Maka akan banyak yang lebih mempercayai bahwa proses penciptaannya adalah jutaan, bahkan miliaran tahun. Sehingga kata hari, yang dalam bahasa Ibraninya Yom, banyak yang mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah simbol. Yang mana menurut pandangan Torah 30 menit, kami tidaklah sependapat. Mengenai hal ini kami sudah banyak membahas di beberapa konten-konten sebelumnya. Yang hendak kami tekankan di sini adalah, penentuan 66 kitab sebagai dasar acuan kitab-kitab yang ada di Alkitab, tidaklah bisa dijadikan patokan 100% kebenarannya. Ada kitab-kitab lainnya yang diakui juga sebagai inspirasi Roh Kudus. Ada yang namanya kitab Makabe, kitab Henoh, kitab Yasher dan lain sebagainya. Ada yang namanya kitab-kitab Apokripa, yang mana di tahun 1560, Alkitab terjemahan King James Version menerbitkannya sebagai bagian dari kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Torah 30 menit meyakini bahwa segala sesuatu haruslah diuji kebenarannya. Mempercayai begitu saja suatu kesimpulan, atau doktrin, itu berarti melanggar apa yang tertulis di ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 21 jelas sekali merupakan suatu peringatan. Bahwa memang ada hal-hal yang tidak berasal dari Roh Kudus. Terlihat berasal dari Yahwa Elohim, pada kenyataannya tidak. Terlihat berasal dari Yehusha Kristus, pada kenyataannya justru berasal dari antitesis Yehusha Kristus. Kitab Yasher adalah salah satu kitab yang tidak terdapat di 66 kitab. Tetapi menurut pandangan kami, kitab Yasher adalah kitab yang terinspirasi oleh Ruach HaKodes. Apakah alasannya? Perhatikan ayat berikut. Kata kitab, sebenarnya berarti gulungan-gulungan kertas. Dan orang jujur, dalam bahasa Ibraninya disebut juga Yasher. Jadi apa yang tertulis di kisah Yosua, yaitu ketika ia memberhentikan matahari dan bulan, ia betul sekali matahari dan bulan diberhentikan. Yang berarti matahari dan bulan yang bergerak mengelilingi bumi dan bukan sebaliknya. Apakah Anda mempercayainya, atau menurut Anda ini hanyalah simbol? Bila simbol, apakah maknanya? Siapakah yang memberikan makna dari simbol-simbol ini? Apakah dasarnya? Hal ini sudah pernah kami bahas di konten sebelumnya.
Baiklah, kita kembali lagi ke kitab Yasyar. Ini berarti kitab Yosua, khususnya yang membahas matahari dan bulan berhenti berputar, dikutip dari kitab Yasyar. Yang artinya, kitab Yasyar sudah ada lebih dahulu dari kitab Yosua. Mari kita perhatikan ayat berikutnya. Kembali tertulis kitab Yasyar. Yang berarti nyanyian-nyanyian yang tertulis di 2 Samuel 1 ayat 18, ada tertulis di kitab Yasyar. Dan berarti Nabi Samuel mengajarkan nyanyian puji-pujian yang terdapat di kitab Yasyar. Yang berarti pada masa tersebut kitab Yasyar adalah kitab yang memang digunakan oleh bangsa Israel. Jika demikian, apakah hubungannya dengan Esau dan semangkok kacang merah? Nimrod seorang raja dan penguasa pertama di muka bumi ini iri terhadap Esau. Jelas sekali Nimrod mengenal Esau, dan Esau pun pastilah mengenal Nimrod. Dua orang dengan kemampuan berburu. Jika Nimrod iri dengan Esau, berarti kemampuan berburu Esau lebih baik dibandingkan Nimrod. Menurut pandangan kami, Esau pun iri dengan posisi Nimrod. Bagaimana mungkin Esau yang memiliki kemampuan di atas Nimrod, tetapi Nimrodlah yang menjadi penguasa? Esau adalah cucu dari Abraham. Esau pastinya mengerti apa yang diimani oleh kakeknya, Abraham, yaitu melakukan perintah-perintah Yahwa Bapa. Jelas sekali raja di muka bumi bukanlah manusia, berdasarkan iman orang-orang percaya, melainkan Elohim itu sendiri, pencipta alam semesta. Tetapi Esau menghendaki sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Yahwa Elohim. Jika dikehendaki, bukankah mudah bagi Elohim untuk menjadikan Esau sebagai raja? Yakub pun sebagai orang yang dikasihi Elohim, tidak pernah menjadi raja di muka bumi ini. Pemilihan Saul menjadi raja atas Israel, tidak berasal murni dari Elohim, melainkan dari bangsa Israel. Karena sekali lagi, Elohimlah raja atas bangsa Israel, umat pilihannya. Esau membunuh Nimrod, dan dua orang pengawal pribadinya. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, Esau mendahului apa yang tidak menjadi kehendak Bapa di sorga. Yang kedua, kemampuan berperang Esau memang tidak bisa dipandang remeh. Nimrod yang gagah perkasa, dan dua orang pengawal pribadinya pastilah mempunyai kemampuan berperang yang luar biasa. Tetapi ketiganya dapat dikalahkan oleh Esau. Tentu saja telah terjadi perkelahian yang cukup dahsyat, yang menghabiskan energi Esau, yang mengakibatkan kelelahan yang luar biasa. Dan pada saat itu Esau haruslah melarikan diri untuk menghindar dari kejaran pasukan Raja Nimrod. Mari kita perhatikan kedua ayat berikut. Keduanya membahas hal yang sama, karena keduanya memang ayat yang paralel. Jadi ketika Esau mengatakan kepada Yakub bahwa ia akan mati, sebenarnya Esau sedang mengatakan yang sebenarnya. Karena ia sekarang merupakan buronan pasukan Nimrod, penguasa muka bumi. Kitab Yasyar jelas sekali menjelaskan apa yang tidak tertulis di Kejadian pasal 25. Jadi ketika Esau datang dengan lelah, yang dalam bahasa Ibraninya dapat berarti, kelaparan akibat kelelahan yang amat sangat, kata ini menjadi sangat jelas. Karena Esau memang telah berperang hebatnya dengan Raja Nimrod yang gagah perkasa, dan kedua bodyguard-nya, dan ia sedang dalam proses melarikan diri dari pasukan Nimrod. Berkat dari Ishak, bukanlah sembarang berkat. Berkat yang berasal dari Ruach HaKodes. Karakter dasar Esau memang tidaklah memungkinkan untuk menerima berkat yang berasal dari Yahwa Bapa. Memberontak dari apa yang menjadi ketetapan Yahwa Elohim. Dan juga mengindahkan sumpahnya sendiri, janjinya di hadapan Yahwa Elohim. Yang hendak kami tekankan di sini adalah, segala sesuatunya di muka bumi ini haruslah diuji. Setiap kesimpulan, apalagi doktrin mengenai kebenaran tidaklah dapat langsung diterima begitu saja. Jemaat Berea adalah jemaat yang luar biasa. Tidak hanya mendengarkan firman yang diajarkan oleh para rasul dengan segala kerendahan hati. Akan tetapi walaupun doktrin yang disampaikan berasal dari para rasul, mereka tetaplah mengujinya. Untuk melihat apakah yang disampaikan para rasul sesuai dengan kebenaran firman Yahwa Elohim. Karena para rasul pun adalah manusia, yang mungkin memiliki kesalahan juga.
Torah 30 menit pun tidaklah menyatakan apa yang kami sampaikan ini pastilah benar 100%. Tetapi ujilah dengan kebenaran firman dan hikmat yang berasal dari Ruach HaKodes. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.